Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang otoritas jasa keuangan selaku pengatur dan pengawas jasa keuangan di Indonesia. Kami beranggotakan 1. Fajiratul Ifnani dengan NIM 205231243. Yang kedua ada Hanstein Mangivera dengan NIM 205231244. Yang ketiga ada Sri Rezeki dengan NIM 205231245. Yang keempat ada Muhammad Zidan dengan NIM 205231279. Dasar pembentukan otoritas jasa keuangan. Dasar pembentukan otoritas jasa keuangan sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan undang-undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya otoritas pengawasan baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, maka pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pengawasan dan pengaturan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK semenjak 31 Desember 2012 beralih dan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan terbentuknya OJK, diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh dan meningkatkan daya saing lembaga jasa keuangan itu sendiri dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Selain itu, OJK diharapkan dapat menjaga kepentingan nasional dalam industri jasa keuangan dalam pengelolaan di bidang sumber daya manusia, pengoperasian, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Latar belakang berdirinya Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama adanya konglomerasi bisnis, yang kedua integrasi produk dan jasa keuangan, yang ketiga hibrid produk, yang keempat arbitrase peraturan, yang kelima perlindungan konsumen. Tugas Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, sektor perbankan. A. Menegakkan hukum melalui berbagai kebijakan dan peraturan dalam bidang perbankan. B. Merencanakan dan menyusun ketetapan dan alur pengawasan bank. C. Membina, mengawasi, dan memeriksa perbankan dalam rangka mewujudkan lembaga keuangan yang transparan. D. Menentukan kebijakan industri perbankan. E. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pengawasan perbankan. Yang kedua ada sektor non-bank. A. Mengevaluasi teknis dan kinerja lembaga keuangan non-bank. B. Menerapkan kebijakan lembaga keuangan non-bank berdasarkan undang-undang. C. Menyusun dan merumuskan standar, norma, prosedur, dan kriteria dalam sektor non-bank. D. Menjalankan protokol manajemen saat muncul isu dan masalah krisis pada sektor non-bank. E. Menetapkan aturan dan kebijakan lembaga non-bank. Yang ketiga ada sektor investasi. A. Memproduksi prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, efek, dan tata kelola emiten serta perusahaan publik. B. Menjalankan protokol manajemen ketika terdapat isu atau masalah dalam lembaga investasi. C. Melakukan analisa, pengawasan, dan pengembangan lembaga investasi. D. Menentukan aturan dan kebijakan akuntansi. E. Mengawasi dan membina pihak atau lembaga yang mendapat izin usaha, persetujuan, dan peresmian dari Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan
atau OJK. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dalam pasal 5 menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di bidang sektor jasa keuangan. Asas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 1. Asas independensi. 2. Asas kepastian hukum. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas profesionalitas. 6. Asas integritas. 7. Asas akuntabilitas. Kebijakan strategis Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020. Ekosistem keuangan berdaya saing untuk pertumbuhan berkualitas. Pada 2020, OJK telah menyiapkan 5 kebijakan dan inisiatif yang diarahkan antara lain untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi jasa keuangan, serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. 5 kebijakan tersebut yaitu Kebijakan OJK 2020 diantara lain: 1. Peningkatan skala ekonomi industri keuangan. 2. Mempersempit regulatori dan supervisori gap antar sektor jasa keuangan. 3. Transformasi digital sektor jasa keuangan. Keempat, mempercepat penyediaan akses keuangan serta mendorong penguatan penerapan market conduct dan perlindungan konsumen. Kelima, pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.